Alhamdulillahilladzi amrana bil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Pertanyaan saya mungkin mengejutkan. Ada nggak yang bawa Quran? Ada yang di HP, yang HP-nya isinya Quran? Ya bagus ya, alhamdulillah. Jadi mohon kalau tidak Quran, nah dibuka surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd dulu ayat yang ke-19 dan seterusnya. Jadi ciri alumni Al-Fatah itu tidak dapat berpisah dengan Quran. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak? Yang muslimat setuju nggak? Yang muslimin setuju nggak? Apa tadi ciri khas alumni Al-Fatah? Apa tadi? Tidak dapat berpisah dengan Quran. Jadi di mana saja kalian berada, misalnya di kampus, yang lain nunggu dosen datang sambil ngobrol, antum baca HP, lihat HP, bukan untuk melihat sesuatu, tapi melihat dan membaca Quran. Itu betul Al-Fatah. Nah, kira-kira kalau ciri khas itu ada, bagus apa tidak bagus? Lalu kalau nggak jawab, bagus atau tidak bagus? Jelas bagus, karena tidak ada yang jawab kan? Jelas bagus. Nah, alhamdulillah, saya panggil anak-anak bapak ya. Apa panggil bapak-bapak? Ya. Alhamdulillah setelah 10 tahun Al-Fatah Singkawang tidak terasa oleh saya, ya. Betul tidak terasa oleh saya. Ternyata sudah 10 tahun. Karena untuk mendirikan Al-Fatah ini berjuang cukup berat dan tidak meyakinkan. Ya, tidak meyakinkan. Pak Aziz mana? Ustaz Abdul Aziz. Itu di Kalbakan dulu ada di sini namanya Ustaz Abdul Aziz. Ya, itu yang diskusi saya panjang. Nekat aja dia. Nekat ingin mendirikan tahfiz. Katanya, Ustaz hafal Quran? Enggak. Dan bagaimana mungkin mau dekat pesantren tahfiz? Terus tak tes bacaannya. Menang ya. Wah. Jawabannya terus ya. Tapi beliau punya semangat. Akhirnya dan dibantu oleh Umar Ustaz tentu saja berdirilah Al-Fatah ini. Dan alumninya, apa sih kata alumni itu dari bahasa apa? Alumni itu dari apa? Bahasa Latin, bukan bahasa Arab, bukan? Ya. Alumni itu secara bahasa artinya kurang lebih 3. Pertama, memelihara. Tulis ini nanti keluar ujian semester itu. Memelihara, kemudian mengasuh dan memberi makan. Itu arti aslinya. Jadi alumni arti aslinya berapa tadi? Berapa? 3. Jangan ada yang ngantor loh. Saya kalau beri kuliah mesti dialogis, tidak monoton gitu. Ada berapa tadi arti alumni? Apa juga pertama? 2. Terus
kalian merasa nggak diberi makan segala makan? Jelas terasa, ya. Apalagi makanan rohani. Nah, kemudian yang mengeluarkan alumni itu namanya alma mater. Apa namanya tadi? Nah, jadi kalian ini alumni alma mater. Siapa sih namanya nih, Mas? Namamu siapa? Arif. Arif ini adalah alumni alfa. Alfatahnya adalah apa tadi? Alma mater. Ini bahasa Latin semuanya. Kenapa? Memang kalau kita lihat dari perkembangan ilmu itu, kita tidak bisa meninggalkan Yunani. Maka filosofi besar itu memang dari Yunani. Kalau kalian belajar nanti namanya ada filsafat ilmu, bukan ilmu filsafat. Itu mesti akan bersifat dengan Sokrates, Plato, Archimedes dan sebagainya. Itu semuanya tidak dari sikaman. Dari mana? Dari Yunani. Nah, dari Yunani inilah kemudian diambil oleh umat Islam di masa kejayaan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga banyak guru-guru pertama disebut orang-orang Yunani, guru kedua itu orang Islam. Nah, kemudian berkembang, maju, diambil lagi oleh orang Barat. Sekarang mereka yang maju, nah kita ketinggalan. Itu ya, jadi alma mater artinya apa? Kalau alumni juga ya tadi ya. Apa tadi alumni artinya? Diulang lagi nih. Terus, ya, alma mater, ibu susu. Ngerti ibu susu? Ibu yang memberikan susu kepada anak. Karena kan banyak ibu-ibu tapi tidak memberi apa? Susu. Berarti ibu kandung. Jadi alma mater itu adalah ibu yang menyusui. Nah, kalian sudah pernah menyusu di Al-Fatah ini. Ini Mas yang belajar nih, pakai jaket merah. Kamu berapa tahun nyusu di sini? Hah? Wah, 10 tahun. Dari MI itu, makanya cepat gede. Nah, alma mater. Kenapa disebut alma mater itu? Karena ada ini yang kita kalah dengan orang Yunani dulu, belum masuk. Mereka itu punya kebiasaan mengajak anak-anaknya, ibunya itu tahu bukan bapaknya, ibunya. Di waktu luang mereka mengunjungi pusat-pusat pendidikan. Kalau saya tidak, anak saya bawa tidak ke tempat pendidikan, tapi ke tempat hiburan. Orang Yunani, maka anak berpindah-pindah. Nah, ini ibu-ibu biasanya jajanan seperti saya itu. Kalau bawa anak tidak ke mall, tapi ke Sumpah, betul nggak kira-kira? Belum kok nggak ada jawab. Nah, ini ya, nanti ini kan, ini mau jadi bunga sebelah sini. Hah? Bahkan sekarang sudah jadi ya. Nah, jadi biasakan anak-anak dibawa ke lembaga tempat pendidikan. Itu kebiasaan yang baik. Kalau enggak minimalnya tempat asuhan, tempat basbilan itu minimal. Jadi tidak tempat pendidikan. Kamu tahu dokter termuda dan termasuk wakil gubernur termuda Jawa Timur dan ya. Itu bapaknya hebat, ibunya dokter. Dia selalu dibawa. Bahkan satu saat ketika masih SMP juga ke Australia, karena bapaknya alumni Australia. Ini nanti kamu di sekolah di sini. 23 tahun dokter. Pak Orang berapa? 37. Cuma berapa itu dia jawab. Nah, itu. Jadi itulah ya. Jadi ini mohon dihayati. Ibu kalian itu adalah siapa namanya? Siapa namanya?
kembali pada kitab Taklim Muta'alim yang ini jarang dikaji sekarang. Pada kitab inilah yang membuat orang-orang besar jadi tawaduk pada guru. Makanya sangat disayangkan. Walaupun kadang-kadang putus, ya. Putusnya jangan sampai, tetapi tawaduknya. Di kitab itu disebutkan antara guru dengan murid, dengan ibu dan orang tua, lebih mulia mana? Jadi orang tua dengan guru lebih mulia mana? Jawab. Orang tua kalian dengan guru-guru kalian lebih mulia mana? Versi kalian aja lah. Enggak jawab ya. Nah, sekarang versi Taklim Muta'alim Al-Jabari lebih mulia guru. Jadi bang bukan berarti saya suruh berangkat bapak bukan ya. Dan beliau punya dalil, punya logika. Mereka menjawab buku-bukunya digarap pada masa kemasan Islam. Jadi antara guru dengan orang tua lebih mulia guru. Kenapa? Nah, kenapa? Coba tahu kira? Nggak tahu juga. Betul, makanya harus datang ke. Nah, biar tahu kan, maaf. Kalau nggak datang kan nggak tahu ya. Nah, reuni itu kumpul kembaliannya berjamaah. Kembali uni apa? Nah, uni kan bersatu ya. Kembali berarti kembali berjamaah. Kemarin keluar firman. Ya, jadi kalian tadi beliau punya dalil. Dalilnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Orang tua menjatuhkan kalian dari atas ke bawah. Bisa banget. Jadi tinggal ibu kalian menjatuhkan kalian dari atas ke bawah. Masih belum ngajuan. Ibu itu kalau melahirkan anaknya melompat apa? Baru paham. Dan dari perut kemudian keluarkannya ke bawah atau ke atas. Nah, jadi orang tua mengeluarkan manusia dari atas ke bawah. Kalau dulu tidak. Ini kalian setuju apa tidak setuju? Nggak apa-apa. Kalau saya setuju ya. Nah, mau bantah, jangan bantah, jangan kunci sana, jangan bantah saya. Saya setuju. Kalau guru kan dalilnya jelas mengangkat kalian dari bawah ke atas. Benar nggak kira? Benar nggak? Harus benar gitu. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum. Kenapa kalian diangkat derajatnya oleh Allah? Karena apa? Apa karena orang tua? Apa karena saudara? Karena ilmu. Nah, jadi para guru ini telah mengangkat kalian. Coba kalau kalian tidak diangkat, saya nggak bisa membayangkan mau jadi apa. Boleh nggak bayangkan itu? Nah, di sini alhamdulillah miliunnya dari tidak sampaikan oleh wali dan sebelum wali itu siapa? Saya tidak Ustaz Asdi Ustaz Abdullah ya. Antum nah, udah cari ini tidak sedikit sombong. Carilah lingkungan yang seperti ini. Rata-rata pendidikan sekarang itu teori. Nah, ini yang benar. Tapi di jamaah praktikan. Kalau jamaah coba cari. Nih, kalau bisa boleh. Yang softnya rapat seperti siapa yang pernah menemukan? Terus aja, saya mah gitu. Karena ada beberapa teman dari Salafi mulai, tapi nggak ada ya. Rapat, alziku, ka'bad, bika'bin, wa'am. Memang begitu. Amin juga, ada tempat lain. Gimana aminnya? Walau dolin, bubuliana. Pernah nggak mendengar
suara imam amin. Ya, padahal hadisnya jelas. Idza amanal imam fa amin. Nah, ini bersyukurlah kalian. Maka pesan saya, nanti kalau punya anak, sekolahkan di Al-Fatihah. Dan ada yang punya anak dulu nih. Nah, ya. Karena waktu saya belajar teori keberhasilan sebuah lembaga pendidikan itu kalau yang masuk itu keluarga. Misalnya gini, kakaknya dimasukkan di sini, nanti adiknya dimasukkan di sini, ada kayak gitu. Di Al-Fatihah Lampung sekarang banyak. Tahu-tahu mam ini cucu imam. Karena apa? Bapaknya dulu yang ngajak Ustaz Abdullah. Itu berarti itu lembaga berhasil. Jadi itulah lebihnya. Dan tapi kita nggak boleh maksa ya. Agar kalau sudah sangat keilmuannya itu bisa ketemu. Itu tanda kalau lembaga tadi diterima minimalnya ya, atau berhenti. Karena Pak Ustaz Abdullah kan alumni pondok, maka beliau nyerahkan anaknya pondok. Walaupun kemudian ya merangkes, ya pondok ini, karena apa? Memang bagus. Kita tidak perlu menolak ya. Yang bagus kita ambil. Orang kemarin nggak tahu lalu saya alumni WIN, kaget mereka. Saya datang, wahai ibu, anakmu datang lagi, kaget. Prof, datang. Saya tanyakan kalau imam alumni WIN, gimana Pak? Biasanya apa orang WIN sekolah ya? Gitu. Nah ini imam bicaranya Daniel dulu. Terus ada ya punya papa. Memang WIN ini macam-macam. Yang sufi ya, yang sekuler ya ada. Jadi tidak macam-macam lah. Nah, itu berarti semacam itu. Nah, jadi pesan saya ya, adik-adiknya pulang. Karena tadinya melihat di sini aplikatif. Nah, kalian belajar ini tujuannya untuk apa? Tujuan belajar. Tujuan belajar apa? Ibu-ibu, bisa tebak ibu-ibu. Ibu-ibu tujuan belajar untuk apa? Betul, sederhana, mendapatkan ilmu. Betul nggak? Ada yang ingin mendapatkan suami. Ini ibu-ibu. Di Al-Fatihah ingin dapat ilmu, ingin dapat suami. Dua-duanya mah gitu kan? Ada nggak ya kata alumni? Banyak. Termasuk ini, loh ya ini kata belum. Ingin mendapatkan ilmu. Nah, di dalam Al-Quran ini yang tadi bukan. Itu orang berilmu itu gelarnya macam-macam. Ada ulama, ada ahlul ilmi, ada ahlul fikri, macam-macam. Tapi dari semua tadi puncaknya namanya ulul albab. Apa? Bapak-bapak itu bapak-bapak. Apa? Bukannya ulul albab. Nah, ulama ini umum. Ya, kalau ulama belum tentu melaksanakan. Ya, ini dalam terminologi tadi maksud saya ulama belum tentu saya tambahkan diri saya. Ya, ini. Tapi kalau ulul ilmi beda lagi nanti. Ya, itulah apa namanya term-term dari tafsir. Nah, puncaknya adalah ulul albab. Nah, Allah menyebutkan ulul albab ini di beberapa surah. Yang paling terkenal di surah Al-Imran. Nah, apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil li ulil albab. Masih ada yang punya sisa apa kan? Pertanyaannya sisa. Atau malah tambah setelah dari Al-Fatihah? Tambah ya. Jadi puncaknya ulul albab. Ulul
Ulul itu yang punya, albab itu nurani, hati yang paling dalam. Itu inti. Ya. Nah, salah satunya yang cukup banyak dan lengkap, semua Quran lengkap ya, itu yang disebutkan di surah Al-Baqarah tadi. Nah, sekarang kita kembali mari. Ya, ayo kita buka bareng-bareng ya. Surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 19 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon dengarkan apa tirukan? Tirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz Abdullahnya kan baca yang lebih bagus dari saya. Mana mic-nya? Gitu sunahnya. Ya itu. Kalau itu kata nyuruh sahabatnya. Dan berlatih Rasul. Nah, itu belas. Apalagi juga lebih banyak dari saya. Baca tuh, ketemu. Ya, apa yang? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Afaman ya'lamu Annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab. Innama yatadhakkaru ulul albab. Nah, jadi ayat ini diawali dengan pertanyaan retoris, ya, istilah ingkari, istilah balagh. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya yang diturunkan oleh Allah kepadamu itu benar rahmatnya Allah, seperti orang yang buta? Sesungguhnya yang dapat mengambil pelajaran hanyalah ulul albab. Nah, dari sini bisa kita ambil pengertian. Ulul albab adalah yang mengakui bahwasanya Quran itu hak, itu ulul albab. Setinggi-tinggi apapun ilmu kalian, sebanyak apapun titel kalian, selama apapun kalian belajar, sebanyak negara apapun tempat kalian belajar, ketika kalian mengakui bahwasanya Quran itu adalah hak, kalian adalah ulul albab. Ini beda, ya itu. Nah, sementara yang tidak mengakui Quran itu hak, ada gelarnya. Gelarnya apa? Akma, di situ dari. Nah, kata Allah, taman dua akma. Akma apa artinya? Kalau bahasa Jawa kasar, wicak. Nah, jadi ulul albab adalah yang mengakui Quran itu adalah hak. Maka apa yang datang dari Quran dia terima. Sami'na wa ata'na. Yang diberi teman-teman saya dari UI. Sami'na wa tafakkarna. Ngerti maksudnya? Saya dengar, saya pikir dulu. Kalau cocok saya lakukan. Kalau tidak, saking pintarnya. Ya itu. Kalau kita sami'na wa ata'na.
Nah, jadi ulul albab adalah yang mengakui bahwasanya Quran itu adalah hak. Nah, bagaimana ciri-ciri ulul albab itu? Dan juga alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. ya. Ini sebutkan 2, nanti ada 8 atau 9 yang bawah ya. Saya sampai jam berapa? Balik saja. Masih ada setengah jam. Betul ya? Insya Allah selesai. Yang pertama, ciri ulul albab adalah alladzina yufuna bi ahdillah, yang menepati janjinya kepada Allah. Saya tanya, apa dulu janji kalian pada Allah? Ayo. Ketika di alam arwah sana, seluruh manusia oleh Allah diminta janji. Alastu bi rabbikum. Kan gitu. Bukankah saya ini rohmu? Semua jawab. Nah, dari Netanyahu sampai Trump, bahkan Fir'aun sekalipun, mereka jawab, Fir'aun ini, alastu bi rabbikum. Kata Fir'aun, bala, ya. Netanyahu sini, pejabat darurat, bala. Apalagi kita jadi mengakui Allah sebagai Roh. Nah, ini janji pertama. Wala yang kudunan kita dan tidak merusak janji. Ada yang membedakan kalau Abdul tadi janjinya pada Allah, minta ini janji dengan sama manusia. Kalian pernah janji nggak dengan anggota? Bahkan yang pagi kan, dan sebagian jam Senin kan? Nah, masih apa nggak? Siapa yang apa? Nahnu ada gitu. Nah, itu dipegang tuh, itu janji kalian. Itu berarti tidak mudah. Yang berarti saya dulu waktu di aku nggak bisa tanya. Nah, nahnu muttaquna billahi subhanahu wa ta'ala. Nahnu mutahallikuna bil akhlaqin azim. Apa lagi? Nahnu mutamassikuna bil mawaidi wal bil nizami madrasiyah. Apa lagi? Nahnu saya pada lupa. Nah itu janji kalian. 5 itu pertama langsung mutakuna, saya akan takwa pada Allah. Itu ulul albab. Maka sampai manapun kalian nanti sekolah, dan dia memang berharap ini dokter-dokter semuanya. Amin gitu. Nah, minimal master lah. Ya, itu ingat yang 5 dan ada anak yang besar itu dulu. Jadi kamu baca apa dia? Ya itu alhamdulillah. Itu 5. Ya itu janji kalian pada al-fatah ya, pada alma mater kalian untuk berdasar. Terus, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna
Karena dulu waktu saya jadi guru, belum jadi kepala sekolah, ada kepala sekolah saya itu koreksi, dan dia tahunan Anda ngajarnya baru cuma satu aja, nggak pernah tinggalkan kursi. Karena biasa di pesantren kan. Nah, jadi kalau ngajar itu udah muter-muter gitu. Ya. Nah, yang pertama tadi isinya berapa? Yang pertama tadi loh, yang 20 isinya berapa? 2 ya. Nah, yang 21 isinya berapa? Belum ya. Isinya 3, yang ayat 21. Pertama yasiluna ma amarallahu bihi. Ayusul. Yang kedua yakhshawna rabbahum. Yang ketiga yakhafuna su'al hisab. Inilah metodologisnya Quran. Kalau menyebutkan sesuatu awalnya ringan-ringan, 2 dulu. Tidak langsung 5. Tapi nanti yang kedua boleh. Tadi sebutkan 2, sekarang apa? 3, peningkatan. Nanti yang kesananya bisa baca lagi. Ini 3 isinya. Yang tadi nomor 2 adalah tidak merusak janji. Nah yang keempat, yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Utamanya silaturahim. Ya, dan masih banyak lagi. Ada 3 yang harus disambung sebaiknya. 1, menyambung hubungan manusia dengan Allah. Maka itulah ada namanya khilafah, yaitu ini. Kemudian menyambung antara ilmu dengan amal. Jangan sampai ilmu saja yang dimiliki, tapi tidak disambung dengan apa? Amal. Yang ketiga, menyambung persaudaraan antar sesama manusia, khususnya antar sama muslim, lebih khusus lagi antar keluarga. Jadi tugas kalian menyambungkan muslim yang sekarang ini, muslim sekarang ini berjamaah apa berfirqah-firqah. Nah, tugas kalian sambungkan. Jangan malah justru nambah apa? Perpecahan. Nanti keluar dari Al-Fatah, wah saya mau buat partai sendiri. Partai udah banyak. Saya mau buat organisasi sendiri. Kalau udah banyak. Nah, tapi usahakan menyatukan. Jangan sampai ilmu yang paling ini cuma ilmu sampai dengan ilmu amalkan. Ya, karena memang kata Ibnu Ruslan dalam kitab Ibnu Ruslan itu Al-Maqdisi, orang Palestina, itu mengatakan fa'amilun bighairi ilmi ya'mal al-amalu mardudatun. Orang yang beramal tidak dengan ilmu ditolak amal. Kemudian selanjutnya, orang yang berilmu dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala disiksa. Maka amalkan ilmu. Lihat tadi yang ketiga, menyambung merusak janji. Yang ketiga, menyambung tali bersaudara, silaturahim. Yang keempat, nah ini yang belum. Nah, makanya tadi jawabnya baru 4 kan. Wa yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, takut juga kepada hisab yang buruk. Dibedakan sama-sama takut, itu bahasa Indonesia kurang. Antara khosyah dengan khofa, antara yakhsha dengan yakhafu, begitu ya bedanya ya. Nah sekarang contohnya gini, saya takut dengan ibu saya, boleh tak? Nah itu namanya yakhsha. Saya takut dengan Allah, itu namanya yakhsha. Nah saya takut dengan istri saya,
sudah. Kan? Dia takut dengan ibu, beda dengan istri kan? Maka imam nggak berani kawin lagi. Dia takut ibu saya. Nah lagi, saya takut dengan harimau. Yakhsha wa yakhafa. Nah gitu maksudnya. Kalian takut dengan guru. Apa? Ya, tapi ada loh yang takut guru kayak buat nanti tempeleng grill. Ada nggak guru yang kena tempeleng? Zaman sekarang jadi guru masulik. Dulu itu hukum saya itu pernah dilempar guru saya dengan penghapus, kena. Terima kasih malah. Ya, kalau sekarang ya awas bulan, kan gitu. Itu sulitnya jadi guru zaman sekarang, ya. Nah, jadi bedanya itu. Jadi yakhsha takut itu artinya menghormat. Kalau yakhsha takut nanti akibat buruk. Saya takut dengan tikus. Tadi apa namanya? Yakhsha. Nah, ini sudah 5 ya. Nah, lanjut Ustaz. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة Ayat yang 20 isinya berapa? Ayat yang 20 isinya berapa? 2. Ayat 21 isinya berapa? Nah, sekarang ini ayat 22 isinya berapa? Belum, itu belum. Jadi nomor 6, walladzina sabaru, dan mereka yang sobat. Tapi sobatnya karena ibtiwa wajhi rabbi, mencari ridho. Kita bisa yang dimaksud tadi. Satu. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan menegakkan shalat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahu sirra wa alaniya, dan menginfakkan apa yang kami rizkikan pada mereka dengan rahasia dan terang-terangan. Bukan akal ya, dan terang-terangan. Nanti ada bedanya. Yang keempat, wa yadra'una bil hasanati. Ya, ini terjemah yang bahasa Indonesianya tidak mengikuti alur bahasa Arab. Nah, tapi mengikuti alur bahasa Indonesia dan cara terjemahnya apa juga ini? Dan membalas. Nah, padahal di Quran bukan dulu atau kebaikan dulu? Kebaikan dulu. Wa yadra'una bil hasanati baru sayyi'ah. Tapi terjemahan dibalik. Cara nggak? Sudah lah, ini dibalik ini padahal nyalain.
Sulit itu terjemahan. Harusnya kan begini kalau itu. Wa yadrauna dan mereka menolak bil hasanati dengan kebaikan as-sayyi'ata keburukan. Jadi tapi terjemahan Departemen Agama dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Nah kan gitu. Gak apa-apa itu atur bahasa Indonesia. Jangan dibedakan. Jadi kata bahasa Indonesia beda dengan ahlu. Ya. Walaupun daunnya dalam istilah ilmu balaghah lebih mantap yang ini. Ya, jadi 4 juga. Berarti ciri ulul albab ada berapa? 9. Yang ke-6 sobat. Sobat karena mencari ridho. Ada loh sobat tidak mencari ridho Allah. Misalnya orang judi. Pernah ada yang judi? Jangan jaga. Nah, biasanya orang judi itu malam apa siang? Malam kan? Apa? Kan oleh ya. Nah, sobat dia. Buktinya apa? Nah, itu tidak karena Allah, ini sahabat. Jadi ini seperti kalian nih, sahabat di sini nih, duduk dalam lama. Sahabat ini? Sahabat ya. Kata Allah apa karena takut sama imam? Nah, jadi itulah sobat karena mencari ridho Allah. Nah, itu karakter ilmuwan di dalam Islam. Yang ke berapa? 7 ya. Wa aqamus shalah, ada di menegakkan sholat. Yang ke-8 wa anfaqu mimma razaqnahu sirran wa kira-kira itu mengisyaratkan apa kira-kira? Coba tahu, kira-kira tahu ya? Mengisyaratkan apa? Kalau kan tak turunkan pertanyaannya, antara miskin dengan kaya bagus mana? Nah ini gitu. Kan jadi mereka menginfakkan. Nah kalau miskin bagaimana menginfak? Kan gitu. Apalagi zakat. Zakat itu kalau nggak kaya raya nggak bisa. Nah, makalah jadi muzaki, jangan jadi mustahil. Karena orang zakat itu mesti penghasilannya lebih kalau pas infak. Nah, sudah emas bagus. Jadi kamu mau jadi kaya apa jadi miskin? Walaupun miskin ya ada baiknya ya, yang sobat. Ya. Biasanya sudah punya macam-macam apa miskin ya sobat ya. Tapi saya yakin, ini ibu-ibu dilamar yang kaya apa yang miskin dinanya? Jawab. Kalau jawab harus aminkan. Nah, memang betul. Tapi kalau yang miskin yang datang ya sabar. Ya. Nah, asal dia agamanya baik kan itu. Tepat banget. Nah, jadi mengisyaratkan Muslim itu sebaiknya hartanya lebih. Maka ketika muncul ayat soal infak, para sahabat langsung pergi, reaksinya ke pasar. Tidak untuk mencari penghasilan, tapi bagaimana supaya saya bisa infak. Ini sudah pernah infak belum? Sudah infak. Coba nanti dihindarkan buku infaknya dapat berapa. Nanti ya, jangan Imam Bukhari aja. Nah, yang terakhir, yang ke-9, membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, kali ini terhadap keburukan. Jadi kalau kalian itu diperlakukan dengan tidak baik, balas dengan apa? Nah, itu namanya ulul albab. Nah ini boleh sih boleh diperlakukan dengan tidak baik, balas dengan tidak baik. Nah, boleh. Tapi lebih baik tadi kalau ada yang memperlakukan negatif, balaslah dengan apa? Terus bilang, ya. Nah kalau begitu tadi, nanti ke tempat
akhirnya tempat kembalinya mesti baik. Ulaika lahum uqbaddah. Nah, di mana kembalinya? Nah, sekarang saya terakhir baca dan dirinya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ayo. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. fa ni'ma uqbad-dar. Yang punya karakter 9 tadi Allah nyampaikan bagi mereka lah tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik itu apa? Nah, ayat yang ke-22 menjelaskan, yaitu apa? Surga-surga, taman-taman. Arti asli surga itu taman, taman-taman yang banyak, ya, gitu. Yang tetap, adennya tetap, ya, yang tidak akan berubah. Kalau baik-baik terus, ya, tidak. Kalau taman di dunia kan setahun bagus, 2 tahun dah mulai itu pada layu. Nah, kalau di surga begitu, akan terus. Yang mereka memasukinya bersama-sama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka dan pasangan-pasangan mereka dan keturunan. Jadi kalau kalian ingin membawa orang tua ke surga, caranya apa? Nah, jadi surga ini tanda kutip ya, hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berilmu. Maka yang bodoh-bodoh, goblok-goblok itu sulit masuk mana? Masuknya neraka. Ya, itu yang goblok-goblok itu. Dan goblok ini ditanya ini manusia paling goblok. Ya itu, walaupun kita benar. Karena apa? Ukurannya ngerti nggak kalau Tuhan itu Allah? Itu saja ukurannya. Seperti anjing, mohon ya. Dia dikatakan ngerti pintar kalau dia tahu siapa tuannya. Misalnya punya anjing, dia tahu kalau itu imam. Karena dia tidak akan menggodok. Artinya anjing tadi pintar. Tapi kalau saya datang tetap digogok, anjing tadi goblok, mengerti saja. Ya itu. Jadi tidak mengerti Allah. Ya jadi itu. Tinggal baca terus. Ya yang ditunggu-tunggu ya. Nah, jadi surga akan dimasuki bersama orang-orang yang baik dari bapak-bapaknya. Nah, terus apa lagi? Azwaj, jangan istri ya, pasangannya, ya, pasangan ya. Terus apa lagi? Keturunan. Jadi kalau ingin membawa keturunan ke surga, jadi dululah. Jadilah orang-orang. Kemudian Allah menggambarkan sebagian kenikmatan surga. Apa? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Disambut oleh malaikat
di depan pintu, bahkan masuk dalam pintu. Pernah kalian masuk rumah makan, antara ada yang menjaga di pintunya dengan yang tidak ada yang menjaga di pintunya, senang mana? Nah, ya. Kalau warteg nggak ada yang jaga, itu duduk sendiri kan. Nah itu, tapi lagi bukan berarti mengecilkan warteg ya, bukan siapa juga. Tapi ada rumah-rumah makan tertentu belum masuk sudah disambut. Silakan. Inilah gambaran di surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Apa kata malaikat sebenarnya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya. Nah, duduk selamat. Enak nggak kalau duduk selamat? Nah kan? Pernah? Nah, kalian lulus, terus ada selamat. Ini yang kadang-kadang guru atau orang tua lupa. Tidak mau dia ngasih selamat Allah gitu aja biasa. Lulus sih. Nah, pelajaran selesai. Akhirnya datang selamat ya. Lah, seneng nggak kira-kira? Dan Allah biasa gitu aja mati selamat. Nah, inilah orang-orang kata mereka termasuk orang Indonesia pelik memberi pujian. Padahal pujian bagian daripada pendidikan. Anaknya adalah bawa rapor. Ranking 3, ranking 3 aja lapor. Nah, betapa kecewanya itu anaknya. Wah, ranking 3, alhamdulillah. Dan ini belum ranking 1. Ibunya bilang, alhamdulillah, ranking 3, tidak ranking 30. Nah, dan negaranya itu dipuji-puji. Ya, salamun alaikum. Tetapi dari 9 tadi, kuncinya adalah apa? Saudara. Nah, ya, kelima tadi punya dan salamun alaikum bima sabartum. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya dapat ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Pas ya? Nah, itu pas. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Apa perlu saya ulang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.